Informasi yang pertama, saudara, datang dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter Rabu malam mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Epicentrum gempa berada di 181 km barat laut kota Saumlaki dengan kedalaman 133 km. Guncangan gempa yang terjadi Rabu malam pukul 22.53 waktu Indonesia Timur sangat kuat terasa di kota Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kejadian ini pun sempat membuat masyarakat di kota Saumlaki panik. Getaran gempa berpusat di 181 km barat laut Saumlaki dan 95 km timur laut Tepa. Kedalaman gempa berada di 133 km bawah laut. Getaran kuat ini turut terasa hingga ke sebagian wilayah Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Dari rilisan akun BMKG Maluku, kekuatan getaran gempa dirasakan di Banda, Tual, dan Dobo. Sementara di wilayah Papua yang juga terasa di kota Merauke hingga ke kota Manokwari dengan magnitudo 4,5. BMKG Maluku juga merilis adanya gempa susulan yang berpusat di sekitar perairan Kepulauan Tanimbar sebanyak 3 kali. Gempa susulan terjadi pukul 23.38 berkekuatan 4,5 skala Richter, kemudian di pukul 03.43 waktu Indonesia Timur dengan kekuatan 3,6 skala Richter, dan pukul 9.39 waktu Indonesia Timur dengan kekuatan 4,1 skala Richter. Hingga berita yang disiarkan, BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum merinci seberapa kerusakan yang ditimbulkan. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Satu pasien dalam pengawasan di Ambon, Maluku meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, membenarkan PDP tersebut terkonfirmasi COVID-19 sesuai hasil swab beberapa saat setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Rabu petang, satu pasien dalam pengawasan PDP meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haulusi Ambon, Maluku. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyampaikan berdasarkan hasil swab beberapa saat setelah meninggal dunia, PDP itu dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Kasrul Selang menjelaskan yang bersangkutan masuk dan dirawat di ruang isolasi RSUD Haulusi sejak tanggal 3 Mei lalu dengan gejala batuk serta demam dan ditangani tim medis sesuai protokol COVID-19. Jenazah PDP yang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 itu pada Rabu malam langsung dimakamkan sesuai protokol WHO di pemakaman umum kawasan Hunut, Kota Ambon. PDP yang meninggal dunia itu adalah pedagang di Pasar Mardika dan merupakan pasien ke-193 yang diuji di laboratorium BTKL PP Ambon. Kembali lagi kami di Gugus dan kita semua di Provinsi Maluku berduka atas meninggalnya pasien PDP inisialnya LS, laki-laki umur 40 tahun. Beliau masuk dirawat di rumah sakit dan PDP, kemudian kita mengambil swab dan baru 1 jam lalu hasil swabnya positif. Dengan demikian pasien tersebut merupakan pasien 24. Kita belum tahu nomornya berapa, tapi pasien dengan nomor uji atau nomor uji labnya 193. Karena kemarin beberapa pasien yang kita mengambil swab, jadi ini teman-teman di bagian itu BTKL dan Balai POM lagi bekerja sehingga penomorannya mungkin besok baru kita umumkan. Yang jelas pasien tersebut sekarang almarhum atau jenazah masih disemayamkan di kamar jenazah RSU Haulusi. Dan protokol sebagai pasien COVID kami telah persiapkan. Teman-teman di pemerintah Kota Ambon juga sudah menyiapkan pemakaman kuburannya. Relawan kami juga sudah siap untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Atas nama pemerintah, gubernur, wakil gubernur, Forkopimda semua, kami yang di Gugus dan pemerintah serta rakyat.
Dijelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kota terkait dengan tracking terhadap kontak korban dan 2 pasien lainnya yang hingga kini masih menjalani isolasi di RSUD Haulusi Ambon. Boy Nahrum dan Hamja Tumia melaporkan.